Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air, semoga jenengan semuanya diberkati, semoga jenengan semuanya sehat, dan semoga jenengan semuanya tetap di jalan Tuhan. Amin. Saudaraku, sengaja kami menampilkan situs Mojopahit dan Trowulan untuk mengingatkan kita bahwasanya Indonesia itu dulu besar, Nusantara itu dulu besar, orang-orang kita, tokoh-tokoh kita, pendahulu kita itu bukan orang sembarangan. Jadi kita lahir dari orang-orang besar. Kenapa sekarang kita pesimis? Kenapa kita harus menyerah? Kenapa kita harus berkecil hati? Padahal dulu dari tokoh-tokoh Majapahit ada melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Prabu Brawijaya, Hayam Wuruk, Patih Nambi, Patih Gajah Mada, Kencana Wungu. Beliau-beliaulah perintis, beliau-beliaulah bisa besar hingga Nusantara ini, cikal bakal Indonesia, diakui dunia dengan peninggalan-peninggalan saksi bisu pada zaman keemasan Majapahit yang sekarang tinggal puing-puing, tinggal situs-situsnya. Maka dari itu kita sebagai petani, khususnya petani porang, petani padi, petani singkong, petani sayur, juga petani reguler lainnya, petani palawija, kita sebenarnya bisa, karena negara kita adalah negara agraris. Dan kita jangan hanya berpangku tangan pada uluran tangan negara, uluran tangan pemerintah, tetapi kita bisa mandiri dan kita bisa maju asalkan kita mau kreatif, asalkan ide-ide kita curahkan pada hasil karya kita. Hasil karya yang seperti apa, Pak Po? Hasil karya untuk menuju keemasan tokoh-tokoh di masa lalu. Karena untuk ketahanan pangan, zaman dahulu kita punya Sriwijaya, kita punya Kutai Kartanegara, kita punya Kadiri, kita punya Singosari, kita juga punya Mojopahit, kita punya Demak Bintoro, kita punya Mataram. Walaupun eranya itu berbeda dengan sekarang, tetapi sebenarnya kita bisa besar, kita bisa mandiri. Dari situlah, saudara-saudaraku, kita sebagai petani, khususnya sekarang dari petani reguler dan palawija bergeser menjadi petani kreatif, petani porang, yang notabene porang adalah komoditas baru dan pasarnya pasar baru, karena pasarnya pasar ekspor dan menghasilkan devisa negara. Dan pasar kita acuannya adalah dolar, bukan acuan rupiah lagi, karena pasar kita adalah pasar internasional. Jadi saudara-saudaraku, amat sangat mungkin saudaraku, kita bisa bangkit lewat porang ini. Dan amat sangat mungkin saudaraku, kita berjaya lewat porang ini. Karena Tuhan Maha Adil sudah memberikan karunia tanah kita tanah surga,
dan kita agraris, dan juga negara kita ini maritim. 2/3 dari wilayah Indonesia adalah kelautan, tetapi untuk ketahanan pangan sebenarnya ada di tangan para petani. Dan petani, pola pikir petani harus maju. Pola pikir petani harus dirubah. Mindset kita dari yang selama ini kita mengandalkan subsidi, yang selama ini kita berharap pada uluran pemerintah, yang selama ini kita selalu menginginkan sumbangan subsidi. Istilah Jawanya adalah krido lumae asto. Cuma mengharapkan pemberian. Itu amat sangat tidak akan produktif selamanya. Tetapi tunjukkanlah prestasimu seperti petani porang. Petani porang sebelumnya tidak ada perhatian, sebelumnya tidak ada fasilitas, sebelumnya tidak ada pasarnya yang ditunjang oleh negara. Tetapi dengan berjalannya waktu, akhirnya negara pun atau Pemda pun sudah mulai ada perhatian. Tetapi jangan membuat kita selalu berharap, saudaraku. Tapi bikinlah kreatif lagi untuk hasil kita yang akan datang. Dan untuk harga, saudaraku, sebenarnya porang itu seharga gabah saja sudah bersyukur. Sebenarnya untuk ukuran petani, porang itu seharga jagung saja kita sudah bersyukur. Karena porang itu adalah dulunya hasil kerapan. Kerapan itu mencari di hutan liar, sama juga kalau di perkotaan itu namanya pemulung. Walaupun bahasa sekarang kerennya dinamakan pembolang. Tetapi kalau pembolang itu cenderung dia beli, kalau kropo itu cari sendiri di hutan. Cuma saat ini untuk pengolahan di Indonesia amat sangat belum memadai. Baru ada 1-2 pabrikan yang mengolah porang. Baru ada beberapa pabrik yang didirikan untuk penepungan. Tetapi sebenarnya masyarakat Indonesia sudah mengonsumsi produk dari porang itu sendiri. Jadi produk olahan, produk jadinya sebenarnya kita itu sudah sering makan. Baik itu sudah berbentuk mie, sudah berbentuk tahu blok, tahu kayaku, ataupun berbentuk agar-agar, ataupun berbentuk gel, ataupun bahan-bahan produksi lain penunjang kehidupan seperti lem, seperti pembungkus kapsul, dan juga bahan-bahan pengikat fiber. Itu sebenarnya kita sudah menggunakan, tetapi untuk pengolahan lebih detailnya kita belum ada kemampuan. Dan wilayah itu bukan di wilayahnya petani, saudaraku. Kalau petaninya sudah kreatif, petaninya sudah menghasilkan, sudah memproduksi, jadi dari tahun ke tahun sudah mulai hasil petani porang meningkat. Dan seiring berjalannya waktu, petani kenal online, berdirilah Sekolah Petani Porang Cerdas Indonesia PPCI School yang berpusat di Sumberbendo, Saradan, Madiun Utara, yang didirikan seorang petani desa yang jauh dari sinyal, jauh dari jaringan internet. Akhirnya bisa berpengaruh luas seluruh Indonesia dan seluruh Nusantara. Bahkan sekarang
sudah meluas. Ini adalah awal yang bagus, saudaraku, dan ini bisa dikembangkan terus. Bisakah kita bertani seperti Brasil? Jawabannya bisa. Bisakah kita bertani seperti petani-petani modern Polandia? Jawabannya bisa. Bisakah kita bertani seperti petani Jepang? Jawabannya bisa. Mari saudara-saudaraku, kita kembangkan kreatif kita dan selalu maju, maju, maju. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Salam santun dari Madiun, PPCI Sekul. Suwun.